Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom, Jemaat GPIB Bukit Zaitun yang saya kasihi di dalam Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama akan mengadakan kebaktian ibadah rumah tangga hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Nyonya Marsiska Herawan. Untuk itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyi dari Gita Bakti 22 bait 1 saja. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang akan kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 178 bait 1. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita boleh bersama-sama masuk dalam ibadah keluarga. Nah, sebelum kami membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kita beroleh kasih karunia Allah yang besar dalam hidup kita masing-masing. Sehingga hingga pada malam hari ini ya Bapa, kita boleh bersekutu kembali dalam persekutuan kita yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon Bapa bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kita. Karena Engkau Tuhan dan Allah kami peroleh kasih setia dan kasih karunia-Mu berlaku dalam hidup kami.
Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam firman yang hendak kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini pembacaan kita dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya mulai dari ayat 8 sampai yang ke-13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku anak kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih bukan saja salah satu dari ciri khas orang Kristen, tetapi jiwa dari jati diri Kristen dan kekristenan. Nah, kasih mutlak untuk kualitas kehidupan di kalangan gereja Kristen sendiri. Paulus menegaskan bahwa karunia yang paling utama yang harus dipraktekkan oleh setiap warga gereja untuk membangun tubuh Kristus adalah kasih. Semua karunia sehebat apapun akan menjadi sia-sia, tidak berguna bagi orang lain, juga bagi diri sendiri, bila tidak dilakukan dalam kasih dan karena kasih. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pikirkan betapa ekstrim ajaran Paulus ini. Siapa diri kita yang tidak seperti jemaat di Korintus menganggap penting karunia berkomunikasi, karunia nubuat, hikmat, iman, atau karunia berkorban dalam pelayanan? Semuanya itu penting bila berguna, dan berguna bila dilakukan dalam kasih dan digerakkan oleh kasih. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada aneka ragam kasih. Kasih akan berkaitan erat dan terwujud dalam beberapa sifat yang mencerminkan sifat Kristus sendiri, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, karena orang yang mementingkan diri sendiri tidak memiliki kasih. Orang dihidupkan Kristus dan hidup bagi Kristus, itulah yang akan memiliki kasih. Orang demikian tidak mencemburui kemajuan atau kemampuan orang lain, melainkan sambil memuji Tuhan, justru mendorong kemajuan orang lain tersebut. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang abadi adalah kasih seperti orang Kristen di Korintus.
kita pun cenderung menganggap pentingnya hal-hal yang berdampak langsung. Yang utama dan yang terpenting sebenarnya yang dampaknya lama, bahkan abadi. Itu semua jauh melebihi nubuat, kesembuhan ilahi, hikmat, bahasa roh adalah dampak dari kasih. Bahkan bila dibandingkan Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya kasih harus kita kejar. Agar selalu menjiwai sikap dan tindakan kita dalam hidup dan pelayanan kita. Tanpa kasih tidak ada gunanya karunia, karena hanya akan jatuh pada kemegahan diri sendiri. Tanpa kasih, memberi akan tak bermakna, karena pemberi dan penerima akan merasa hampa. Karena kasih menjadikan karunia yang ada pada kita berfungsi. Karunia ada untuk berfungsi tertentu. Fungsinya tertentu Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa kasih karunia tidak berguna. Nah, selanjutnya kasih itu tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. Ia tidak mengambil atau mengurangi hak-hak orang lain. Ia memberi ganti rugi apabila sudah merugikan sesamanya. Kasih itu tidak berlaku semena-mena atau menganggap rendah orang lain. Kasih itu memberi keuntungan bagi semua pihak karena ia memenuhi hak-hak setiap orang sebagai manusia seutuhnya yang dikasihi Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, seharusnya lah rupa-rupa karunia yang kita miliki untuk memberi keuntungan bagi kehidupan. Sekali kita menggunakan karunia yang ada pada kita untuk kemegahan dan kesombongan, kita telah mengurangi sukacita orang lain, mereduksi iman dan pengharapan sesama kepada Allah. Apalah hak kita menyombongkan pemberian yang kita terima. Karunia itu pemberian Allah, bukan milik ciptaan kita sendiri. Mari kita kembalikan karunia yang kita terima dari Allah sesuai dengan hakikat fungsinya, yaitu membangun kehidupan bersama. Hendaklah rupa-rupa karunia ini yang kita masing-masing miliki berdiri di atas satu fondasi, yaitu kasih. Jadi janganlah orang lain menjadi tersisih karena karunia yang kita megahkan. Di ayat 13 menjadi penutup dari firman Tuhan sekaligus penekanan Paulus terkait pentingnya kasih bagi orang Kristen ataupun persekutuan orang Kristen. Di antara elemen-elemen dasar Kristen yaitu iman, pengharapan, atau kasih, Paulus menggarisbawahi kasih sebagai yang terbesar di antara ketiganya. Bapak Ibu sekalian, sebagai bahan renungan kita mengenai firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kasih adalah hakikat kekal Allah. Karena itu, kasih Kristus haruslah menjadi ciri hidup orang-orang Kristen. Dan kasih Kristus inilah yang harus selalu diutamakan dalam seluruh eksistensi hidup dan pelayanan kita. Bukan kasih manusiawi yang harus jadi ciri hidup Kristen, tetapi kasih Kristus sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 49.
Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, bahwa di dalam kasih setiamu yang kami alami, kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan menyatakan pemeliharaan sepanjang hari ini. Dan Tuhan mengantar kami boleh berjumpa dengan malam hari. Bapa yang dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami dalam perlindungan kuasa-Mu. Pada malam hari ini ya Bapa, saat kami akan beristirahat dan tidur, kami menikmati kasih karunia dan anugerah Allah dalam kehidupan kami. Kami akan beristirahat dan tidur pada malam hari ini ya Bapa. Enyahkanlah segala kuasa-kuasa kegelapan, pencobaan apapun yang saat ini sedang kami alami Bapa. Sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain. Kami tidak bertatap muka. Tapi kami satu dalam persekutuan kasih-Mu ya Bapa. Dalam rumah kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Karena kami percaya situasi seperti ini Bapa, di saat corona sedang melanda dunia, terutama negara kami Indonesia dan terutama kota kami Surabaya, boleh segera berlalu ya Bapa, dan kami boleh lagi berjumpa satu dengan yang lain, berdoa, bersekutu bersama-sama di rumah-Mu. Bapa yang dalam surga, masih banyak yang kami pohonkan kepadamu, tapi karena kelemahan kami Tuhan Yesus, Engkau yang tahu kami tidak sempurna, kami lemah, kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Allah yang sempurna, Allah yang maha kuat. Dan dalam berkat-Mu kami boleh disegarkan. Dan dalam berkat-Mu kami boleh kembali dan beristirahat. Dan besok kami bangun dan mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bawa diri kami malam ini kepadamu Tuhan, untuk memohon berkat pengasihan-Mu. Dan kami boleh melakukan segala sesuatu oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya kepadamu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah Maha Pemelihara yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat dari Gita Bakti 81. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab seperti apa yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dan seterusnya, mengatakan begini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami umat manusia. Di hari ini dengan penuh ungkapan syukur kami datang menghadap hadirat-Mu sambil mengingat akan segala kebaikan-Mu yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ketika kami ada sampai saat ini adalah merupakan suatu anugerah yang terindah dan teristimewa lagi napas kehidupan yang masih terus kami miliki. Sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan syukur bersama keluarga kami. Terimalah dan kuduskanlah pemberian sukarela ini sebagai tanda persembahan diri dan hidup kami kepada Tuhan. Berkatilah keluarga ini selalu dalam lindungan-Mu dan terimalah yang abadi. Dan biarlah persekutuan keluarga yang telah kami bangun ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kami menutup ibadah keluarga kami pada malam hari ini, kita melihat bahwa ada berkat dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah keesaan Allah memantapkan hati kita dan membiarkan Roh Allah menemani kita memahami perjalanan di dalam kasih Kristus. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntunmu untuk menjalani cinta kasih sesama, walaupun terbatas dan berupaya sempurna. Dan biarlah kedaulatan Allah yang memberkatimu dan menuntunmu sepanjang jalan hidupmu. Amin.